Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa TV 9 Nusantara yang berbahagia, anak-anak santri, putra-putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari perintah Allah adalah hendaknya kita ini di samping berusaha, berikhtiar, perbanyaklah doa-doa, memohon kepada Allah. Usaha saja, ikhtiar saja, tanpa doa atau tidak mau berdoa, itu dianggap orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bahkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sholat sehari semalam 5 waktu, total jumlahnya 17 rakaat, sholat itu pun disebut doa. As-sholatu ad-du'a, sholat itu intinya adalah doa. Tetapi doa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Doa-doa yang cepat diterima, cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa-doa yang keluar dari hati yang bersih. Hati yang bersih. Jiwa yang bening, pikiran yang positif. Artinya, keberhasilan doa tidaklah ditentukan karena yang baca doa itu fasih. Keberhasilan doa juga bukan karena ditentukan doanya panjang. Tapi sekali lagi, doa diterima, dikabulkan oleh Allah manakala doa itu muncul dari hati yang bersih, pikiran yang bening, akal yang sehat, positif. Makhluk-makhluk Allah ini banyak. Ada makhluk manusia seperti kita ini. Ada makhluk jin.
Dan ada makhluk yang disebut malaikat Allah. Malaikat Allah itu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan kekeliruan. Itu malaikat. Kalau manusia kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Abah bertanya kepada kalian, pernahkah engkau rajin berzikir, sholat, belajar? Pernah? Ada yang Abah tanya, pernahkah kamu berzikir? Pernahkah kamu belajar semangat? Pernah. Pernahkah kamu belajar tidak semangat? Zikir tidak semangat? Sholat malas? Tidak pernah. Wah, itu malaikat. Malah malaikat. Kalau manusia pernah berbuat baik, pernah berbuat tidak baik. Tapi kalau ada manusia yang konsisten, dia jaga semangat ibadahnya, semangat zikirnya, semangat jihadnya, perbuatan baiknya, dia jaga. Dan dia berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu tentu luar biasa. Allahumma. Cuma pada umumnya manusia itu sebentar benar, sebentar. Lalu Allah juga ciptakan setan. Siapa? Setan. Kalau manusia sekali waktu berbuat baik, sekali waktu berbuat jahat, sekali waktu benar, sekali waktu salah, maka setan selalu salah, selalu tidak benar. Itu setan. Selalu tidak selalu berbuat salah. Kalau malaikat dijaga oleh Allah sehingga tidak melakukan kesalahan. Kalau malaikat sampai salah, berbahaya. Contoh malaikat tukang cabut nyawa, siapa? Suatu ketika dia salah. Mestinya waktunya mencabut nyawa si A, keliru si C. Mestinya mencabut nyawa si A, keliru mencabut nyawa si C. Lalu si C mati dikubur. Setelah dikubur 4 jam, malaikat ingat, aku keliru. Keliru. Nyawa si C dikembalikan. Karena tadi keliru. Kan payah kalau begitu. Orang sudah dikubur dikembalikan. Krengkel itu. Apa krengkel itu? Nahnu awliya'ukum
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ini salah satu ayat yang menerangkan tentang malaikat Allah. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga, mengawal, melindungi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Nahnu, kata malaikat, nahnu, kami malaikat, auliyaukum, sebagai pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, di dalam mengarungi kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di dalam mengarungi kehidupan di akhirat. Dunya akhirate ada orang yang dijaga oleh para malaikat. Karena malaikat tidak pernah melakukan kesalahan, karena malaikat itu bersih, suci, maka dalam beberapa hadis Nabi menerangkan, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan doa-doa dari malaikat. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan doa-doa dari malaikat. Karena doa malaikat tidak ditolak oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapakah orang-orang yang beruntung mendapatkan doa-doa para malaikat? Diterangkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, orang-orang yang tidur, yang dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Ini yang putri bertanya, bagaimana kalau kami sedang uzur? Sedang uzur, sedang datang bulan. Orang yang lagi uzur, yang sedang datang bulan, tentu dalam keadaan hadas besar. Kalau itu karena memang sesuatu yang bersifat alami. Sesuatu yang bersifat rutin, yang pasti terjadi pada seorang wanita. Maka mereka tidak bisa disalahkan. Bahkan ketika wanita dalam keadaan menstruasi, ia mendapatkan keringanan-keringanan di dalam agama kita. Antara lain, pada waktu puasa Ramadan, tidak usah puasa Ramadan dulu. Itu namanya keringanan. Tidak usah
Sholat itu namanya keringanan. Jadi isilah soft berikutnya. Dan orang-orang yang sholat berjamaah, dia mendapatkan soft yang pertama. Merekalah orang-orang yang beruntung mendapatkan doa-doa dari para malaikat Allah. Yang keempat, ketika seseorang sholat, dia tahu shaf yang di depan, ada yang longgar, tadinya udah penuh. Tiba-tiba entah karena apa ada satu yang keluar. Yang betul, shaf yang longgar, yang kosong tadi dibiarkan apa segera diisi? Dibiarkan kosong apa segera diisi? Diisi sendiri apa nyuruh temannya? Diisi sendiri apa dorong temannya? Soalnya Abah sering melihat itu, shaf di depan, setelah ditata rapi, ada yang kosong, lalu yang besar-besar, yang gede-gede ini nggak mau maju, tapi adiknya yang kecil-kecil ini didorong-dorong. Ayo, sana. Kalau melakukan perbuatan baik itu mulailah dari dirimu sendiri. Jangan nyuruh orang, dorong-dorong orang, kamu sendiri tidak. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Yang kelima, barang siapa yang membaca amin ketika sholat berjamaah, ketika dia bermakmum, dia baca amin bersamaan dengan bacaan amin para malaikat. Maka orang-orang tersebut mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Ketika imam baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu maksudnya bersamaan dengan aminnya para malaikat? Aminnya malaikat itu menunggu waladhdallin habis. Waladhdallin habis. Jangan imam baru waladdall, udah rame amin. Itu kadang-kadang Abah melihat di masjid-masjid itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Bahkan bukan anak-anak kecil saja, ada yang sudah dewasa tapi karena tidak mengerti. Imam baru, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Belum lin sudah amin. Tunggulah sampai waladhdallin selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak kan?
kesusulin, kesusu amin. A-nya dibaca panjang. Amin. Jangan amin, jangan A-nya dibaca pendek, nanti artinya bisa berubah. Paham? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tidak boleh dibuat mainan loh. Kadang-kadang anak-anak kecil itu dibuat mainan. Amin. Amin. Tidak boleh. Orang-orang yang setelah selesai sholat, ia masih berhenti sejenak, duduk beberapa saat untuk berzikir kepada Allah. Orang-orang yang setelah sholat dia masih berhenti sesaat, ia masih berhenti untuk beberapa saat, beberapa menit mungkin untuk berzikir kepada Allah. Memang kita melihat kadang-kadang ada yang setelah sholat wajib berdiri, kemudian sholat sunnah yang kebetulan ada sholat sunnah ba'diyahnya. Setelah sholat sunnah ba'diyah masih duduk membuka Al-Quran, membaca, ada yang berzikir, bertasbih. Ini orang-orang yang mendapatkan doa-doa dari malaikat. Tapi sebaliknya ada orang yang lamcing, tahu lamcing? Bar salam, pelencing. Lamdit, habis salam, ngidit. Ada lagi lamyur, habis sholat ngeluyur. Ada lagi yang lamsor, habis sholat subuh, delok turu maneh. Ada habis sholat subuh langsung tidur. Baginda Nabi bersabda, naumus subhah yamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh dapat mencegah datangnya rezeki. Saya ulang, kamu baca bersama-sama. Naumus subhah. Naumus subhah. Yamna'ur rizqa. Yamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh dapat mencegah datangnya rezeki. Karena itu riwayat para ulama-ulama dulu, habis subuh capek pun bagaimana, ngantuk pun bagaimana, mereka berusaha tidak tidur. Mereka berusaha untuk tidak tidur kembali. Itu ulama-ulama dahulu. Lalu diisi dengan berzikir. Dikuatkan dirinya untuk berzikir. Dikuatkan dirinya. Jangan sampai tidur di waktu subuh. Kamu pernah nggak tidur setelah sholat subuh? Pernah apa sering? Itu nggak benar. Tapi ada ulama yang berpendapat kalau terpaksa tidak apa-apa. Memang sesuatu itu kalau sudah terpaksa lain hukumnya.
Malam misalnya dia sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik, malam dia harus masuk bekerja. Begitu setelah sholat subuh terasa capek banget, lalu dia harus istirahat. Boleh dia istirahat, boleh dia tidur. Malam dia di rumah sakit menjaga orang yang sakit sampai subuh. Setelah itu sholat, lalu dia terpaksa dia harus tidur. Keadaannya memang dalam keadaan payah, boleh. Bukan karena malasan. Paham ya? Nah, sifat malas adalah sifat yang amat tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat malas adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika baginda Nabi bertemu dengan seorang laki-laki jauh dari ujung sebuah desa. Kata orang Jawa, wong deso, desit. Desit. Ketika berjabatan tangan dengan baginda Nabi, Rasulullah bertanya, tangan kamu terasa kasar, tebal, ngapal. Ngerti ngapal? Ya begitulah ya Rasulullah, tangan saya terasa tebal, kasar. Karena setiap hari saya bekerja dengan tangan saya ini mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk ibadah. Dengan tangan ini ya Rasulullah, sehingga tangan ini terasa kasar, ngapal. Tiba-tiba di luar dugaan, tangan tersebut dipegang, dicium oleh baginda Nabi. Kalau para sahabat berebut mencium tangan Nabi, itu biasa. Jadi sahabat itu suka berebut mencium tangan baginda Nabi. Dalam hadis-hadis yang sahih juga diriwayatkan, mereka menunggu bahkan berebut rambut baginda Nabi ketika Rasulullah potong rambut. Itu potongan rambut beliau menjadi rebutan para sahabat, disimpan oleh mereka. Bahkan sebagian potongan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini masih ada yang tersimpan di sebuah museum yang ada di Kairo, salah satu ibu kota terbesar Mesir. Mereka berebut potongan rambut Nabi. Mereka berebut mencium tangan baginda Nabi. Itu biasa. Yang luar biasa justru Rasulullah mencium tangan seorang laki-laki dari sebuah desa. Wong deso, wong desit, tangannya kasar, ngapal, mungkin nggak pernah pakai parfum juga, baunya khas. Dicium oleh baginda Nabi tangannya.
Dicium oleh baginda Nabi tangannya. Dan Rasulullah berkata, tangan-tangan yang digunakan bekerja, mencari nafkah yang halal untuk keluarga, untuk ibadah, adalah tangan-tangan yang diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Luar biasa penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mau kerja keras. Karena itu tadi Abah katakan Rasulullah tidak suka dengan orang yang malas. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi, laulaka ya zinatal wujudi, maqaba aishi wala wujudi, maqaba aishi wala wujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Satu lagi contoh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sandal baginda Nabi, sandal, ada yang sobek, ada bagian yang terlepas. Beberapa sahabat berebut ingin segera membetulkan, menjahit sandal Rasulullah yang robek. Tapi baginda Nabi tidak mau. Ana ahakku, kata beliau. Aku lebih berhak menjahit sandalku ini. Aku lebih berhak untuk memperbaiki sandalku ini. Inilah salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pekerjaan yang bisa beliau kerjakan sendiri, maka beliau tidak suka menyuruh orang lah. Beliau lebih senang mengerjakan sesuatu dengan diri sendiri daripada menyuruh orang
lain. Nah, kalau di sini juga harus begitu. Keluar dari asrama, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, betul? Lalu aturannya di sini, begitu dari luar mau masuk ke asrama, masing-masing harus membawa sepatunya sendiri atau sandalnya sendiri, dibawa masuk, ditempatkan pada tempatnya, betul? Tapi ada yang malas, senangnya menyuruh pada temannya. Ada ndak? Ada ndak? Lanang apa wedok? Biasanya lanang, biasanya laki-laki. Itu tidak benar. Contohlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih senang mengerjakan sesuatu dengan tangan beliau sendiri. Paham? Paham? Rasulullah lebih senang mengerjakan sesuatu dengan tangan beliau sendiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.